Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita yang kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tadi dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita, kalau dalam terjemahan lain kata hidup kita ini memakai kata sumber kehidupan. Sumber segala sesuatu. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup, yang adalah sumber segala sesuatu itu menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya percaya kita semua mengerti, tahu bahwa peristiwa yang dikatakan dalam ayat yang keempat ini merupakan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan peristiwa ini akan terjadi ketika Yesus Tuhan menyatakan diri, menyatakan kemuliaan-Nya di masa yang akan datang. Dan kita mengenal ini dengan eskatologi. Eskatologi. Nah, selama peristiwa ini belum terjadi atau belum digenapi, maka kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat tebusannya, harus menjalani hidup kita sebagaimana mestinya. Jadi sekali lagi, selama kita hidup di dalam dunia ini atau di bumi ini, sebelum peristiwa ini digenapi dalam kehidupan kita, maka kita harus menjalani hidup ini sebagaimana mestinya. Pengertian yang saya maksud dengan sebagaimana mestinya di sini adalah menjalani hidup ini sesuai dengan arahan firman Tuhan, menjalani hidup ini secara terus-menerus dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Nah, kalau Bapak Ibu baca dalam satu pasal ini khususnya, di sana kita akan melihat ada arahan-arahan atau ada panduan-panduan, ada nasihat-nasihat yang firman Tuhan sampaikan yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita selama kita menjalani hidup sambil menantikan peristiwa yang dinyatakan dalam ayat yang keempat tadi digenapi. Mulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-25, di sana kita bisa melihat ada nasihat-nasihat firman Tuhan yang dapat kita jadikan pedoman. Nah, tetapi dari antara sekian banyak pedoman-pedoman yang ditulis dalam pasal yang ketiga sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25 ini, yang saya ingin soroti kali ini itu terdapat dalam ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 13 dulu saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau saya lihat dalam terjemahan lama, ayat ini berbunyi demikian. Bersabar-sabar
seorang dengan seorang dan bermaaf-maafan sama sendiri, jikalau barang seorang menaruh sakit hati pada yang lain, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu, demikianlah juga kamu pun. Nah, kalau dalam terjemahan lama, kata dendam ini memakai kata sakit hati. Jadi rupa-rupanya antara dendam dan sakit hati ini saling berkaitan, erat hubungannya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, orang yang menaruh dendam itu bisa dikatakan sebagai orang yang sedang mengalami sakit hati. Atau sebaliknya, orang yang sedang mengalami sakit hati juga dikatakan bahwa orang tersebut bisa sampai kepada titik sakit hati karena ada rasa dendam dalam hidupnya. Nah, kita kembali ke ayat 13 dalam terjemahan baru. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Lah, ada 3 pengertian. Nah, memang kalau kita cermati kalimat yang berkata menaruh dendam terhadap yang lain ini sedikit membingungkan. Tetapi ketika saya coba cermati, ada 3 hal memang yang bisa terkandung dalam pengertian dari kalimat yang berkata apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Pengertian yang pertama, ada orang yang menaruh dendam atau menaruh sakit hati terhadap orang lain. Kita yang tidak terlibat langsung di dalamnya, dikatakan kita harus mengampuni mereka. Harus mengampuni orang yang menaruh dendam yang satu kepada rekan yang satu terhadap rekan yang lain. Itu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, ada orang yang menaruh dendam terhadap kita, kita harus mengampuni mereka. Jadi mereka yang menaruh dendam terhadap kita, kita mengampuni mereka. Kemudian pengertian yang ketiga, ketika kita yang memiliki rasa dendam terhadap orang lain, kita juga diampuni mereka yang kita taruh rasa dendam terhadap mereka. Dengan kata lain, tepat seperti apa yang firman Tuhan tadi dalam dalam terjemahan lama, bermaaf-maafan, dengan kata lain saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, standar yang dikatakan dalam ayat yang ke-13 ini, standar pengampunan yang dikatakan dalam ayat yang ke-13 ini adalah standarnya Tuhan. Kalau boleh saya katakan, ini standar yang berat, tidak mudah, sulit untuk dilakukan. Tentunya ketika kita bicara tentang standar pengampunan yang dimiliki Tuhan, kita akan teringat pada peristiwa penyaliban. Apa yang dialami oleh Yesus, penderitaan yang sedemikian rupa yang dialami oleh Yesus, siksaan yang sedemikian rupa yang dialami oleh Yesus, dan ketika dia dipaku di atas kayu salib, ada kalimat yang keluar dari bibir mulutnya. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika Yesus mengungkapkan kalimat ampunilah mereka, sesungguhnya dia juga sedang melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti dia, terhadap orang yang melukai dirinya, terhadap orang yang berniat jahat dan telah melakukan kejahatannya terhadap dia.
Dan ketika dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika itu diungkapkan oleh Yesus saat dia disalib. Sesungguhnya saat itu dia sedang melepaskan pengampunan. Itu standar yang Tuhan inginkan, yang dilakukan, yang dihidupi oleh anak-anak Tuhan bila mana ada orang, seperti saya katakan tadi, menaruh rasa sakit hati, menaruh dendam terhadap yang lain atau sesama anak Tuhan yang lain. Begitu juga terhadap diri sendiri. Standar yang dipakai oleh firman Tuhan adalah standarnya Tuhan. Pengampunan seperti apa yang ada Tuhan. Dikatakan tadi, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi artinya kita harus meneladani apa yang telah Yesus lakukan, pengampunan yang telah Yesus lakukan. Tadi saya sudah katakan tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa hal ini tidak mudah bagi kita minta kemampuan dari Tuhan. Kita minta kemampuan dari Tuhan. Karena kemampuan Tuhan dalam hal melepaskan pengampunan itu sudah teruji. Dan saya percaya ketika kita minta kemampuan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan terhadap orang yang menaruh rasa dendam terhadap kita, ataupun kita menaruh rasa dendam terhadap mereka, Tuhan akan memampukan kita ketika kita meminta kemampuan dari Dia. Kemudian dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di atas semua yang kita lakukan, di atas semua pengampunan yang kita lepaskan, kita dikatakan tadi dalam ayat yang ke-14, kita harus mengenakan kasih sebagai dasar dari pengampunan tersebut. Karena kalau kita tidak mengenakan kasih Kristus sebagai dasar, maka ketika kita melepaskan pengampunan dan suatu saat nanti dendam itu muncul lagi terhadap orang lain, itu akan muncul lagi. Tetapi kalau kita mengampuni atau melepaskan pengampunan terhadap orang lain dengan berlandaskan kasih Kristus, maka pengampunan yang kita lepaskan itu bersifat melupakan. Kita akan melupakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua rindu didapati oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang dalam masa penantian peristiwa di mana nanti Tuhan akan menyatakan diri dan menyatakan kemuliaannya. Tentunya Tuhan rindu mendapati kita sebagai anak-anaknya yang terus hidup dan terus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, salah satu pedoman yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita diminta untuk melepaskan pengampunan terhadap orang yang melukai kita, terhadap orang yang membuat kita menderita barangkali, yang membuat kita tidak tenang barangkali. Melalui firman Tuhan kali ini, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena ini merupakan ajaran firman Tuhan kepada kita semua.
Dan kiranya firman Tuhan ini sekali lagi kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dari waktu ke waktu selama kita masih punya kesempatan untuk hidup di bumi ini atau di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.